wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Intan Indigo. Kali ini aku tertarik banget buat pengen sharing ke kalian. Buat ini kan udah mendekati Ramadan, ada sesuatu yang menarik, sesuatu yang berbeda yang aku rasain. Dan ini bukan kali ini aja, jadi udah berkali-kali setiap mendekati bulan Ramadan. Aku sih karena berkali-kali aku ngalamin itu, jadi lama-kelamaan aku hitung berapa bulan sebelumnya, dan ternyata 3 bulan sebelum Ramadan, memasuki bulan Ramadan itu aku ngerasain kalau energi hawa yang berasa itu ademnya tuh kayak kalian bisa bayangin kalau kayak es gitu. Jadi ademnya kayak es itu ada di sekitaran kita gitu. Itu setiap mau memasukin bulan Ramadan, dan itu sangat-sangat berbeda di bulan-bulan lainnya karena biasanya energinya itu macam-macam, ada energi panas, kadang hangat, kadang bercampur dalam sehari, itu kadang berubah-ubah. Nah, ini 3 bulan mau memasuki bulan Ramadan itu energinya itu stabil dingin, dan itu dari segi energi ya. Terus ada lagi yang aku pengen share ke kalian, yaitu hilangnya beberapa makhluk yang mungkin secara fisik itu perempuan berambut panjang, seringan memakai baju atau kain putih, ada juga sih yang merah, tapi itu wujud perempuan. Dan ada juga yang orang kebanyakan nyebutnya kuntilanak, dan kuntilanak itu sebenarnya cuma sebutan ya, tapi aku menggambarkannya sosok perempuan. Terus ada sosok pocong. Nah, dua sosok itu mereka kalau aku bilang vibrasinya kan rendah, termasuk vibrasi rendah. Nah, beberapa bulan memasuki bulan Ramadan itu aku nggak ngelihat lagi keberadaan mereka. Biasanya kan kalau malam-malam lagi keluar rumah gitu, di sepanjang jalan setiap ada pepohonan ataupun bangunan yang kosong itu biasanya menjadi favorit tempat mereka nongkrong gitu, atau rumah mereka. Nah, akhir-akhir ini tuh sampai aku yang mastiin lagi beberapa kali keluar gitu, malah aku nyari di mana sih, bener nggak sih yang mereka itu udah nggak ada gitu. Jadi di pepohonan, di bangunan kosong yang biasanya mereka tempat favorit mereka nongkrong itu nggak ada sama sekali, satu pun nggak ada gitu. Nah, itu udah aku alamin selama bertahun-tahun, dan kali ini di Jurnal Intan Indigo aku pengen share ke kalian. Dan mungkin kalian yang mempunyai indera yang lebih peka kayak Indigo gitu, mungkin kalian ngalamin juga nggak sih sama kayak aku gitu, hilangnya sosok perempuan yang sering kalian sebut kuntilanak ataupun sosok pocong gitu yang vibrasi rendah itu nggak ada. Nah, tapi aku sempat lewat di satu tempat bangunan bekas rumah makan, tapi udah nggak beroperasi lagi, jadi udah kosong, tapi bangunan tersebut masih ada dan nggak difungsikan untuk bangunan lainnya. Lewat di situ ada di satu sudut yang kalau saat lewat situ mata ini nggak pengen gitu, udah tahu di situ ada, nggak pengen buat ngeliat ke situ, tapi selalu seperti magnet pengen ngeliat ke arah situ. Nah, di satu sudut itu di bangunan tersebut ada satu sosok makhluk yang kalau aku lihat sih dia memang ditempatkan di bangunan tersebut, dan makhluk itu dikunci. Ada seseorang yang mengunci karena memfungsikan makhluk tersebut ada perjanjian sebagai penglaris gitu. Tapi dengan hilangnya sosok-sosok vibrasi rendah, saat aku lewat di tempat tersebut, kok sosok itu masih ada ya gitu, dan nggak berpindah loh, dia itu tetap ada di satu sudut itu, dia tetap dengan perjanjiannya dikunci di situ. Kok berbeda dengan yang lain yang di pepohonan, yang di bangunan kosong lainnya yang bisa saat ini nggak ada, saat ini sepi. Jadi telinga aku yang biasanya rame, kalau malam itu rame, kadang ada kedengaran yang suara-suara wanita ngobrol, rame, berbincang, kadang ada yang nyanyi,
humming gitu. Sekarang itu benar-benar sepi, benar-benar nggak ada suara sama sekali. Mereka itu nggak ada. Wallahu alam mereka kemana, cuman setelah aku baca-baca, entah ini kebetulan atau memang itu jawabannya, tapi ada di satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu yang menyebutkan menjelang bulan Ramadan, saat-saat menjelang bulan Ramadan itu syaitan-syaitan tersebut dibelenggu dan dibukakanlah pintu selebar-lebarnya pintu surga dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Itu ada satu hadis Bukhari dan Muslim yang menyebutkan seperti itu. Wallahu alam apakah itu jawaban atau itu memang seharusnya demikian gitu. Nah, kalian bisa share mungkin yang ngalamin sama seperti aku, cerita kayak gini, share aja di komen gitu. Apakah ini cuman aku aja yang ngalamin atau kalian di antara kalian ada juga yang ngalamin seperti ini. Nah, di saat aku masih mencari-cari setiap malamnya kemana sih sosok mereka itu, secara nggak sengaja aku dapat gambaran di waktu yang berbeda. Aku dapat gambaran kondisinya secara tiba-tiba. Saat itu aku nggak pengen mencari tahu, tiba-tiba ada di satu tempat gelap, lalu di sebelah kanan, depan kanan aku terlihat ada seseorang yang udah sekitar usia 60-an tahun. Jadi dibilang udah tua juga belum tua-tua banget, sekitar 60 tahun, laki-laki, pakai belangkon, pakaiannya ada Jawa, bawahnya kain, jarik kalau orang Jawa bilang, serba coklat, bajunya coklat, bawahnya coklat, pakai belangkon. Dia orang itu lagi duduk bersila, depannya meja. Aku sempat lihat di meja itu ada bunga, ada dengan pernak-perniknya, dengan mangkok-mangkok gitu, bunga dan lain sebagainya. Tapi yang sempat aku lihat bunga merah, bunga putih itu banyak. Terus dia lagi seperti, kalian bisa bayangin orang lagi semedi seperti gitu. Jadi dia merem terus lagi begini, depannya meja. Nah, aku nyamperin orang itu kaget. Terus aku kan, Pak gitu kan, kaget. Dan si bapak itu dengan kagetnya itu terus nanya, loh kok sampean lihat saya gitu, sampean lihat saya, kok kamu lihat saya, terus berarti kamu bukan orang biasa ya gitu, sambil kaget, ekspresinya masih kaget. Terus aku sih nggak, saat itu yang terbersit nggak peduli dengan omongannya si bapak itu, karena yang lebih penting saat itu yang aku pengen tanyakan ke si bapak itu, ini aku ada di mana gitu. Karena tiba-tiba ini aku ada di mana. Terus kata dia, berarti kamu bisa ngelihat saya, sampean bisa ngelihat saya, berarti kamu bukan orang biasa. Dengan kata-kata itu aku bisa mengambil kesimpulan kalau oh ternyata aku sadar saat itu roh aku terlepas dan mungkin astral projection. Dan si bapak ini itu bilang seperti itu, berarti si bapak ini kondisinya masih hidup. Dan mungkin juga saat itu si bapak itu sedang bersemedi atau astral projection yang sama seperti aku. Dan bedanya bapak ini disengaja dan aku nggak sengaja terlepas. Jadi ketemu si bapak itu kaget, kenapa ada orang yang bisa ngelihat aku, keberadaanku di sini gitu. Terus si bapak itu ngomong, ini sampean lagi ada di Bukit Turgo gitu. Nah, kata-kata Turgo itu nggak asing kan, buat aku nggak asing nama Turgo itu, walaupun secara fisik, walaupun secara nyata aku sebenarnya belum pernah ada di Bukit Turgo. Terus dalam hati juga ke Turgo ngapain gitu, karena di pikiran aku saat itu pengen mencari tahu di mana keberadaan sosok wanita yang mendadak menghilang dan
makhluk-makhluk vibrasi rendah lainnya yang mendadak nggak ada, sepi, tapi kok tiba-tiba diberi gambaran seperti itu. Terus si bapak itu bilang, ini di Bukit Turgo, silahkan naik ke atas lagi kalau kamu pengen lebih tahu tempat apa ini, dan nanti bakalan ketemu kok, ngomongnya gitu, tapi pakai bahasa Jawa. Dalam hati nggak pengen ketemu siapa-siapa, tapi karena pengennya jalan aja gitu. Dan si bapak itu balik aktivitas sebelumnya, balik bersila dengan di depannya meja dengan bunga itu tadi, dan aku jalan lagi, gelap, sekitaran gelap. Jalan itu ya aku cuma ngeliat kayak jalan setapak. Kalian bisa bayangin lama-lama yang gelap gulita, nggak ada apa-apa, lama-lama terlihat pepohonan. Jadi kayak di satu hutan yang pohonnya rimbun, terus aku jalan cuma ngeliat jalan setapak, kayak di hutan atau di pegunungan, jalan setapak, terus ngeliat kanan kiri hutan gelap, perasaan ini di mana, emang ini benar di Turgo, terus aku mau ngapain di sini. Nggak lama dari situ di sebelah kanan aku ada satu pohon yang unik, satu pohon yang berbeda dari yang lain. Jadi pohon itu besar, batangnya besar, terus kulit pohonnya itu kasar, ada yang sedikit terkelupas, terus ada sebagian ada kasar. Nah, karena uniknya pohon itu, nih aku cerita kayak gini masih kebayang jelas suasana saat itu. Karena kasar itu tadi, aku nyoba buat ngedeket, terus aku perhatiin kulit pohonnya itu yang kasar. Terus saat mau ke atas, tiba-tiba pohon itu berubah. Jadi yang tadinya pohon besar, tiba-tiba yang batang jadi kaki. Dan aku ini belum sampai lututnya dia. Kalian bisa bayangkan setinggi apa makhluk itu. Jadi tiba-tiba yang ngelangkah, yang tadinya pohon jadi kaki, ngelangkah ke depan dari kanan, terus kaki dia ke kiri, langkah ke depan dengan ketawanya yang khas. Mungkin kalian yang pernah tahu atau pernah dengar sosok laki-laki tinggi, besar, hitam, penuh dengan bulu, suaranya menggelegar, keras, dengan taringnya, gigi taringnya, matanya merah besar, rambutnya keriting khas gitu. Dengan ketawa dia ngelangkah kakinya dari kanan, kiri masih batang pohon, lama-lama semua berubah jadi kaki, dan itu besar. Aku kaget dong, loh kok pohon yang tadinya aku lihat besar kok berubah jadi sosok yang segede ini, setinggi ini. Setinggi aku ini belum sampai lututnya dia. Kalian bisa bayangin seberapa tingginya dia. Terus aku otomatis diem gitu kan, dia ketawa sambil ngeliatin aku gini. Terus otomatis aku sebagai manusia ya ada rasa takut, tapi aku otomatis gini, mau ngapain kamu, jangan macem-macem kamu, aku gitu kan. Karena dengan sosoknya dia yang serem, kalian bisa bayangin. Dia ketawa, terus habis itu dia ngomong gini, aku cuman pengen cerita sama kamu, cerita kebiasaan aku di sini. Di sini ya di Bukit Turgo itu yang seperti bapaknya tadi di depan ngomong sama aku, kebiasaan aku di sini gitu. Nah, secara langsung kayak ngelihat film gitu, semua berubah, bukan pepohonan yang aku lihat tadi. Jadi kayak aku berdiri di sini, terus aku diperlihatkan gambaran di depan aku sama si sosok makhluk tinggi besar itu, yang mungkin kalian sering menyebutnya genderuwo, tapi entahlah itu nama aslinya atau hanya sebutan manusia saja. Si makhluk tinggi besar ini memperlihatkan gambaran yang tiba-tiba tempat ini sering didatengin sama wisatawan, jadi pengunjung yang bukan warga situ. Rombongan pakai bis rame, yang tadinya aslinya sepi tiba-tiba rame karena adanya kunjungan tersebut. Nah, di saat ada kunjungan itu, si makhluk tinggi besar ini kayak seneng gitu, kayak yang bukan terusik, dia kayak seneng, wah ada manusia nih gitu. Apalagi dia ini sukanya sama yang cewek. Jadi
kalau begitu ada rombongan gitu. Tapi dia ini menunjukkan ke aku saat itu yang dia ganggu itu cuman yang rame, tanda kutip. Jadi cewek-cewek yang saat berkunjung di situ rame ngobrol, rame bercanda, terus bukan menikmati alam saat ke situ, tapi justru tangannya jahil kemana, misalkan ngambil daun atau ngambil ranting apa yang kayak gitu tuh, yang jadi favorit si makhluk tinggi besar ini buat gangguin atau usilin. Nah, dia nunjukin gimana cara gangguinnya. Jadi pertama-tama cuma sekedar diliatin, terus dari segerombolan si makhluk ini kayak nandain, kayak punya yang aku sukanya sama yang ini, milih gitu. Jadi serombongan satu cewek ini dipilih, dan si satu cewek ini itu bisa jadi diikutin sampai nanti pulang. Dan si makhluk ini itu pintar mencuri-curi kesempatan dimana saat si orang ini misalkan masuk di alam bawah sadar. Jadi si orang ini tidur, si makhluk ini bisa masuk ke alam bawah sadar orang ini, bisa masuk ke mimpinya, bisa, mungkin kalian pernah tahu istilah rep-repan. Nah, si makhluk tinggi besar ini bisa masuk di saat orang lelah, antara udah tidur tapi masih sadar gitu, jadi rep-repan dia bisa masuk ke situ gitu. Nah, saat dia cerita gitu kan, dalam batin aku enggak, ngapain aku kok tumben gitu dikasih penglihatan yang seperti ini gitu. Si makhluk tinggi besar ini kayak seolah-olah pengen aja gitu, aku ini pengen aja ngasih tahu kamu kalau aku ini ada, eksistensi aku itu seperti ini gitu. Nah, di tengah pepohonan itu si makhluk ini nunjukin, lihat ke atas gitu. Terus di saat aku ngeliat ke atas, pepohonan ini tuh rame ternyata. Jadi pohon yang ada di hutan Bukit Turgo ini yang aku lihat itu seperti rumahnya dia, rumahnya si genderuwo ini gitu. Nah, di pohon atas itu tuh jadi banyak banget sosok-sosok mirip makhluk yang tinggi besar ini, tapi dia badannya lebih kecil. Jadi kecil terus pendek tapi badannya besar, berbulu sama persis sama yang tinggi besar ini. Nah, itu lompat-lompatan gitu, lompat-lompatan banyak. Nah, si makhluk yang tinggi besar ini ngomong, mereka ini anakku, bilang gitu. Anak, dalam hati aku kan, kok anak sih gitu. Iya sih, memang menyerupai. Nah, ternyata memang si makhluk tinggi besar ini itu memang namanya syaitan, jin, itu memang masih bisa mempunyai keturunan. Jadi si makhluk tinggi besar ini bisa mempunyai anak, mempunyai keturunan dengan sesamanya dia, sesamanya makhluk halus, makhluk gaib. Tapi ada juga dia punya keturunan dari manusia. Percaya nggak percaya, itu memang udah banyak cerita yang mungkin pernah kalian dengar juga. Nah, dari situlah dia cerita itu, aku teringat sama cerita yang dulu waktu aku masih kecil pernah aku dengar. Di pertengahan malam itu si istri ini lagi terlelap tidur, dengar ada suara ketok-ketok pintu. Nah, si istri ini bangun, bukain pintu, kaget kan, namanya orang lagi pertengahan tidur, kebangun, masih setengah sadar, kaget kok yang dilihat itu suaminya gitu. Nah, si suaminya ini ya namanya orang, si istri ini namanya orang ngantuk, jadi setengah sadar, ya udah biarin aja masuk gitu kan. Masuk, terus si suami ini yang dia lihat suami ini itu ngajak berhubungan suami istri sama si istri ini gitu. Nah, singkat ceritanya yang aku dengar cerita saat itu, si istri ini hamil sampai melahirkan di lingkungan aku juga melahirkan. Nah, yang dilahirkan ini bentukannya secara fisik manusia, tapi ya setengah manusia, tapi kayak menyerupai makhluk besar yang aku lihat itu. Jadi dia berbulu dan hitam gitu. Nah, karena rasa malunya kenapa anaknya berbeda dengan yang lain, ya saat itu si orang tersebut pindah dari lingkungan itu. Nah, cerita yang pernah aku dengar sendiri
Mungkin kalian juga pernah dengar cerita yang sama, yang serupa sama aku. Dari situlah aku tiba-tiba keinget cerita ini saat si makhluk tinggi besar ini menggambarkan keisengan dia, keusilan dia terhadap manusia. Cuman lagi-lagi, boleh nggak sih kalian yang mungkin lebih paham dari aku, sebenarnya aku juga bertanya-tanya, mungkin nggak sih sesosok jin bisa menghasilkan keturunan dengan manusia gitu. Jadi aku bertanya-tanya di situ. Mungkin kalian, di antara kalian yang lebih paham tentang hal itu secara muslim, secara Islam, mungkin kalian bisa share ke aku di komen gitu, karena aku masih mencari-cari jawaban. Kalau jin sama jin, oke lah ya, memang aku pernah tahu kalau jin sama jin itu mereka seperti manusia, bisa mempunyai keturunan. Nah, ini banyak cerita yang berkembang dari zaman aku kecil sampai saat ini di zaman modern, itu masih banyak cerita yang kalau si sosok tinggi besar yang biasa disebut genderuwo ini bisa menghasilkan keturunan dengan hubungan dia dengan manusia gitu. Nah, balik lagi, si sosok tinggi besar ini nggak berhenti sampai di situ. Buat dengan bangganya dia menunjukkan isengnya dia, usilnya dia terhadap manusia gitu. Terus dia nunjukin kalau di seberang, di sisi lain jalan setapak yang aku berada di situ, itu juga ada pepohonan lagi, tapi berbeda sama tempat yang dia jadikan rumah. Jadi sosok ini wanita, dia nggak memakai busana, rambutnya panjang, secara fisik dia juga besar, tinggi, dan itu nampak berbeda. Kalau di mataku sih dia berbeda sama yang orang-orang biasa menyebutnya kuntilanak. Ini beda. Kalau kuntilanak ini kan lebih ke menyerupai cewek biasa, wanita biasa dengan pakai pakaian, rambut panjang begitu. Nah, kalau yang ini itu tanpa busana, dia tinggi besar, wanita tapi dengan rambut panjang. Lagi-lagi itu cuman perwujudan ya, tapi yang saat itu aku lihat seperti itu. Dia juga mempunyai pohon yang khas, beda dengan yang tadi. Pohon itu juga rumahnya. Nah, saat itu si wanita ini juga kayak pengen ngasih tahu ke aku kalau dia ini juga iseng di Bukit Turgo ini. Jadi yang aku ambil kesimpulan, di Bukit Turgo ini itu tempatnya, rumahnya atau istananya makhluk seperti genderuwo dan si sosok wanita yang menyerupai genderuwo ini, tapi dia wanita. Nah, si wanita ini ternyata juga iseng sama, dia ngasih aku gambaran kalau lagi-lagi bukan warga asli situ. Jadi pengunjung, wisatawan yang datang ke situ, si wanita ini sama kayak yang ini, jadi suka usilnya, isengnya itu sama yang lawan jenis, sama yang laki-laki. Itu dia ikutin, dia punya rasa suka, dia ikutin, sama, hampir sama dengan yang laki-laki ini. Jadi terus saat itu aku ngeliat gitu kan, dalam batin aku, dalam pikiran aku pengen segera kembali ke raga aku pengen segera sadar, karena jujur aku nggak pengen tahu gitu. Aku nggak pengen tahu dengan sifat-sifatnya ya syaitan, ya seperti itu ya syaitan yang dengan penuh dengan tipu daya, dengan keisengan mereka yang dengan berbagai cara pengen menghasut manusia, pengen mengajak manusia itu mempercayai kebisaannya mereka sehingga manusia bisa ikut ke jalannya mereka gitu. Jadi aku berusaha buat ayo sadar, ayo balik lagi ke tubuh aku gitu. Jadi saat habis si wanita itu cerita kayak gitu, terus aku pengen mengakhiri semua gitu. Jadi aku jalan aja ngikutin jalan setapak itu gitu. Dan dari apa yang aku alamin ini, aku pengen berpesan sama kalian yang nonton itu bahwa semua ini yang aku alamin itu
percaya nggak percaya itu nyata gitu, dan banyak cerita yang terdengar di luaran sana kalau memang banyak cerita yang memang orang ngalamin itu gitu loh. Jadi buat kalian yang muslim yang mungkin yang belum menikah, alangkah lebih baiknya kalau lagi habis beraktivitas di luar kembali ke rumah itu ya, bagi kalian yang muslim sebelum tidur itu wudhu, ambil air wudhu, terus sebelum tidur berdoa, dan saat mau tidur itu pikiran jangan kemana-mana gitu. Soalnya di saat orang mau tidur, orang lelah, orang mau tidur terus pikiran kemana-mana, nah di saat itulah makhluk-makhluk iseng itu bisa masuk ke alam bawah sadar gitu. Jadi kalian nggak mau kan, maksudnya jadi ngalamin sendiri keisengan mereka gitu. Nah buat wanita yang udah menikah, lebih baik kalau misalkan lagi malam ditinggal suaminya kerja atau lagi beraktivitas di luar, intinya lagi nggak bersama suami, lebih baik tetap menjaga dengan air wudhu, dengan berdoa, terus pikiran nggak kemana-mana, terus nggak hindari dengan baca-baca hal-hal yang mistis gitu, karena itu dengan kita misalkan baca hal-hal mistis atau cerita mistis itu akan mengonkan koneksi kita sama dunia alam gaib gitu. Jadi orang awam pun bukan nggak mungkin akan koneksinya tersambung dengan alam gaib gitu. Terus balik lagi, kalau yang makhluk-makhluk vibrasi rendah seperti kuntilanak, pocong dan lain yang sebagainya, yang aku bilang saat ini mereka nggak ada, saat ini sepi, itu bisa kita ambil positifnya ya. Di saat kita nantinya menjalankan ibadah di bulan Ramadan, semoga kita semua bisa lebih khusyuk, lebih bisa maksimal menjalankan ibadah kita tanpa adanya gangguan mereka, tanpa adanya gangguan syaitan. Cuman balik lagi, yang pernah aku baca, mengapa tetap ada perbuatan maksiat atau perbuatan buruk yang terjadi di bulan Ramadan, karena semata-mata perbuatan maksiat atau perbuatan buruk itu bukan semata-mata ulah syaitan. Jadi itu semua berasal dari hawa nafsu manusia. Jadi jangan selalu mengkambing hitamkan syaitan, karena memang syaitan itu tugasnya memang untuk mengganggu atau menjerumuskan manusia. Tapi kalau di saat bulan Ramadan yang katanya syaitan ini dibelenggu, terbelenggu, pintu neraka tertutup, dibuka lebar-lebar pintu surga untuk kita manusia bisa semaksimal mungkin menjalankan ibadah, itu masih ada kemaksiatan, yaitu berasal dari diri kita sendiri, dari hawa nafsu kita, dari sisi gelap kita. Nah itu tugas kita sebagai manusia buat meminimalkan hal itu terjadi dengan lebih mendekat kepada Allah. Nah, jurnal Intan Indigo ini selama bulan Ramadan akan lebih banyak sharing, karena kan sekarang masih pandemi COVID-19 ya, jadi nggak bisa syuting buat di luar gitu. Jadi jurnal Intan Indigo akan sharing tentang perjalanan aku, tentang yang pernah aku alamin sendiri, banyak cerita mistis yang terjadi, mungkin nggak cuma di sekitar aku tapi di kota-kota lain. Jadi ada mitos yang mungkin memang benar itu mitos yang berkembang di daerah tersebut, ada yang memang cerita misteri, ada juga yang mungkin udah melegenda, aslinya cuman cerita legenda tapi dipercayai sampai akhirnya turun menurun. Nah itu nanti akan satu persatu aku sharing di channel Jurnal Intan Indigo. Jadi ikutin terus, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terupdate dari Jurnal Intan Indigo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.